Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa asaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua, pembahasan tentang kitab Ja'al Mautu Bima Fihi. Kematian telah datang membawa semua peristiwa yang ada padanya. Ini buah karya dari Syekh Yahya bin Abdul Aziz Al-Yahya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya acara ini. Di antaranya itu dari Azaka, Azaka di bawah pimpinan Pak Dida yang mempercayakan untuk membahas UTB ini, dan juga tentunya ini kepada Sohibul Bait RW10, ini kajian bulanan RW10 dan semua rengangannya, kemudian juga dari Masjid As-Siddiq. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan pahalanya atas semua orang yang mendukung terselenggaranya acara ini. Kemarin kita telah membahas satu bagian dari UTB ini, yaitu Masyiratul Mayyit Al-Mu'min, perjalanan mayit seorang mukmin. Karena kitab ini membahas 3 jenis perjalanan: perjalanan mayit mukmin, perjalanan mayit yang melakukan dosa besar, kemudian perjalanan mayit orang kafir. Perjalanan mayit seorang mukmin sudah kita bahas, dan itulah kematian yang kita inginkan, yaitu targhib, ambibita, supaya kita betul-betul kokoh di atas keimanan kita, supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang kita akan bahas mayit orang beriman pelaku dosa besar. Ada dosa-dosa besar yang itu menyebabkan hukuman di alam barzakh atau azab kubur. Kita bacakan saja. Ini ada bagian kedua, Masyiratul Muslim Al-Muqarrif lil Kabair, perjalanan seorang muslim pelaku dosa-dosa besar. Yang pertama, adzabu man ya'khudul Qur'an fayarquduhu wa yanamu 'ala shalatil maktubah. Azab orang yang mengambil Al-Quran kemudian dia berpaling darinya. Maksudnya kata Ibnu Battah ketika menafsirkan, menjelaskan hadis dari Bukhari ini, bahwa orang tersebut tidak mau menghafal huruf-hurufnya dan tidak mau mengamalkan isinya.
dia diberikan taufik untuk bisa membacanya, untuk bisa memahaminya, tapi kemudian dia tidak mau menghafalkan dan tidak mau mengamalkannya. Isi Al-Quran. Wayanam an sholatil maktubah, yaitu dia tidur dari sholat wajib. Dia lalai dari sholat wajib, di akhir-akhirkan sampai keluar dari waktunya, bahkan sampai dia kemudian tidak melakukannya. Bukan karena tertidur, kalau tertidur itu dimaafkan. Ini betul nyari, aduh subuh tapi tuduhkan kenapa deh. Atau misalnya adan awal, tuduhkan kenapa deh, dipikir gak kasihangan, turun tidak dilakukan. Dan orang tentunya dalam melakukan ini berbeda-beda. Ya, bahwa ada kubur itu ya, ada yang selamanya, ada yang tidak, tergantung jenis kesalahannya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Samurah bin Jundub, Rasulullah bersabda, "Inna ataina ala rajulin muttaji'in." Ya, ini cerita tentang Rasul di dalam mimpi, dan mimpi Rasul adalah wahyu. Rasul menceritakan bahwa beliau dibawa oleh 2 orang. Ya, kemudian kata beliau, sesungguhnya kami menemui seorang laki-laki yang berbaring, sedang berbaring. Wa idza akharu qa'imun alaihi bi sakhratin. Tiba-tiba aku lihat ada orang lain yang berdiri di atas laki-laki tersebut membawa sebuah batu. Wa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi. Kemudian tiba-tiba laki-laki itu melemparkan batunya ke kepalanya. Ya. Fayaslahu ra'sahu, kemudian kepalanya hancur. Fayatadahu al-hajaru hahuna. Kemudian si batu itu menggelinding ke sana. Ayat ba'ul hajar, kemudian laki-laki yang melemparkan batu ke kepala orang tadi, kemudian dia mengikuti batu tersebut, fayakhudhuhu, kemudian dia mengambilnya, fayarju ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Dan tidaklah dia kembali kepada orang yang berbaring tadi yang sudah hancur dari kepalanya, tidak ada dia kembali kepadanya kecuali kepalanya itu sudah kembali kepada bentuk, sudah utuh kembali, ya, sudah utuh kembali. Suma ya'udhu alaihi fayaf'alu bihi misla ma fa'ala maratal ula. Kemudian dia kembali lagi kepada orang tersebut, kemudian dia lemparkan batu tersebut ke kepalanya, hancur lagi, ngagulutu, copot, hancur gede. Wa yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dan itu dilakukan sampai hari kiamat. Ngeri. Dan kenapa kepalanya? Karena Al-Quran itu semulia-mulia rezeki yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia sia-siakan. Maka yang dihancurkan adalah anggota badan yang paling mulia, yaitu kepala. Nah, ini mengerikan. Dan itu dilakukan sampai hari kiamat. Hancurkan, ngagulutuk, copot deh. Hancurkan, ngagulutuk, copot. Ini baru adab kubur, belum adab di akhir. Yang kedua, adabu man yaghlu min baitihi fayaqdibul kidbata tablugul afaq. Yang kedua, adab orang yang keluar di pagi hari dari rumahnya, kemudian dia berdusta dengan sebuah kedustaan yang mencapai ufuk, tersebar kedustaannya. Ini hukuman bagi siapa? Para pembohong. Kalau Rasulullah SAW, masih hadis dalam hadis Bukhari, ini hadis yang panjang sekali. Ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Kami mendatangi seorang laki-laki yang dia berbaring di atas punuknya. Artinya kalau tidur itu terlentang sampai kepala, ya. Ini enggak atas punuknya. Jadi kepalanya seperti menonggak, ya. Fa ida'ahu qa'imun alaihi bi kallubi min hadid. Kemudian ada di atasnya laki-laki yang berdiri di atasnya membawa pengait dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqai wajhihi, tatkala dia mendatangi satu sisi dari wajahnya,
fayusharsiru sidqahu ila qafahu, maka dia merobek mulutnya sampai ke tengkuknya, tarik sampai ke tengkuknya. Wa manhirahu ila qafahu, dan menarik hidungnya sampai ke tengkuknya, sampai robek. Wa ainahu ila qafahu, dan merobek matanya sampai ke tengkuknya. Summa yatahawwalu ilal janibil akhar, kemudian dia berpindah kepada sisi yang lain, fayaf'alu bihi misla ma fa'ala bil janibil awal, dan dia melakukan seperti pada sisi yang pertama. Fama yafruqu min dzalikal janib hatta yasihha dzalikal janibu kama kana, dan tidaklah kemudian dia berpindah lagi kepada sisi yang lain kecuali sisi yang lainnya itu sudah kembali utuh seperti sebelumnya. Kemudian dirobek lagi terus seperti itu. Summa ya'udu alaihi fayaf'al misla ma fa'ala al-marratal ula, dia kembali lagi kepada sisi yang lainnya, dia melakukan seperti apa yang dilakukan pada kali yang pertama. Wa yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dan itu dilakukan kepadanya sampai hari kiamat. Tentunya ini bervariasi ya orang itu dalam kedustaannya. Ini ada yang sampai sampai hari kiamat, ketika dustaan itu tersebar. Dan zaman sekarang hal itu sangat mudah. Kalau dulu untuk tersebar ke seluruh penjuru itu sulit, dari mulut ke mulut. Zaman ini sekali nge-upload semua itu tersebar ke seluruh ufuk. Begitu bilang, ini ngeri ya. Nah ini hukuman bagi pembohong, seorang pembohong, apalagi kemudian dia itu dengan tuduhan yang tidak ada buktinya, ya, mencoreng wajah seseorang, menginjak-injak kehormatan seseorang, itu tidak ada buktinya. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, adabu zina wa zawani, adabu zanat wa zawani, adab bagi pezina laki-laki dan perempuan. Kalau Rasulullah bersabda, fa'ataina ala misli tanur, aku mendatangi semisal tungku. Wa fi riwayat yang lain, a'lahu bayyikun wa asfaluhu wasi'un, yang atasnya itu sempit, bawahnya itu luas. Fa idza fihi laghatun wa aswatun, kemudian di dalam tungku tersebut ada teriakan-teriakan dan ada suara-suara. Qala fattola'na fihi, kemudian kami melihat apa yang ada di dalamnya. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun, kemudian ya didapati di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum, kemudian datang ya, api yang lahab itu api yang bergejolak yang datang dari bawah mereka. Fa idza atahum dzalika lahab daudau, dan ketika datang api itu kepada mereka, ya, api yang bergejolak tadi kepada mereka, daudau, maka riuhlah mereka berteriak. Wa yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dan itu dilakukan kepadanya sampai hari kiamat. Ini hukum para pelaku zina, ya, yang dia tidak tobat ya, ketika matinya. Dalam hadis yang lain, hadis yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dari hadis Abi Umamah, ya. Suman talaqa bi fa idza biqaumin ashadan tifakhan wa antarihi rihan ka'ana rihahum al-marahid. Qultu man haula'i? Qala haula'i zanuna wa zawani. Kemudian aku dibawa oleh malaikat tadi. Aku dapati satu kaum yang sangat tifahon, itu dia menggelembung, bengkak-bengkak menggelembung. Wa anatihi rihan, dan baunya itu sangat bau busuk. Ya seolah itu adalah bau busuk mereka itu seperti marahid. Marahid itu zaman dari mirhat tempat merong WC, merong tempat pembuangan cubluk. Sangat bau sekali, cubluk lah menurut. Qultu man haula'i? Aku bertanya siapa mereka? Qala haula'i zanuna wa zawani.
mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Karena biasanya di dunia mereka itu biasanya pakai minyak wangi untuk menarik lawan jenis. Termasuk ini perempuan kalau keluar nggak boleh pakai minyak wangi. Nanti kalau ganti baunya menjadi bau kotoran. Kemudian yang keempat, ada bu'akil riba, ada para pemakan riba. Ya. Nah, di sini juga Imam Bukhari dari hadis Samurah juga, masih hadis yang tadi. Fa'ataina 'ala nahrin ahmar mislid dam. Kemudian kami mendatangi ada sungai yang berwarna merah seperti darah. Fa'idha fin nahri rajulun sabihun yasbah. Kemudian aku dapati di sungai tersebut ada laki-laki yang sedang berenang. Fa'idha ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Kemudian aku dapati di tepi sungai tersebut ada seorang laki-laki yang dia mengumpulkan batu yang sangat banyak. Fa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbahu. Ketika orang berenang tadi yasbahu ma yasbahu, artinya dia ya berenang berbolak-balik di dalam sungai tersebut. Dia ingin menepi ya. Summa ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah. Kemudian ketika hendak menepi, ya orang yang mengumpulkan batu tersebut mendatangi si laki-laki yang berenang tadi. Fayafghuru lahu fahu, kemudian dia bukakan mulutnya, fayulki buku hajaron, kemudian dia suapkan batu itu ke mulutnya. Fayamtaniku yasbahu, kemudian dia pun pergi lagi ya berenang. Summa yarji'u ilahi, kemudian balik lagi. Kullama raja'a ilahi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaron. Dia buka lagi mulutnya, dia suapkan lagi batu. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, itu dilakukan sampai hari kiamat, sampai penuh perutnya dengan batu, dia tenggelam dengannya. Dan namanya berenang itu capek, tapi itu bisa kadang malah terus diberatkan ke batu, lebih ngerti lalu. Terus itu dilakukan sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Kemudian yang kelima, ada man yuftiru fi Ramadan amdan. Itu ada orang yang berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i. Karena kalau ada udzur syar'i itu dibolehkan. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Dia boleh mengaji di tempat yang lain. Atau waladina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang yutikunahu dia mampu tapi berat untuk melakukannya. Biasanya orang tua, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka bagi dia cukup membayar fidyah. Tapi ini mah orang yang memang berbuka karena sengaja. Apa adabnya? Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dari hadis Abi Umamah, itu juga diriwayatkan Ibnu Hibban, Hakim dan yang lainnya. Ya. Fa'idha ana biqaumin yu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqatin asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Maka aku mendapati satu kaum yang digantung dengan urat besarnya yang di kakinya. Jadi di dalam keadaan digantung dari urat kakinya yang besar di sini. Kemudian musyaqqaqatin asdaquhum, nah mulutnya itu dirobek, mulutnya itu dirobek. Tasiru asdaquhum daman, maka kemudian mengalirlah darah dari mulutnya tersebut. Qala qultu man haula'i, kata Rasul, aku bertanya siapa mereka? Qala, mereka menjawab, haula'i alladziina yuftiruna qabla tahillati shaumi. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum pembebasan saumnya. Jadi sebelum waktunya berbuka, dia berbuka dengan sengaja. Ya, ini berat ya. Jadi berbuka sebelum
waktunya. Ini bukan perkara ringan. Kemudian yang keenam, adzabun nisa'illati yamna'na auladahunna albanahunna. Ada perempuan yang enggan, tidak mau untuk menyusui anak-anaknya, gak mau menyusui anak-anaknya tanpa udzur syar'i, ya tanpa udzur syar'i, hanya karena untuk kecantikan lah dan sebagainya, ya bukan udzur syar'i. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dari hadis Abu Umamah, juga Ibnu Hibban dan yang lainnya, ya. Rasul bersabda, "Fa'idha ana binisa'in tanhassu sudiyahunna al-hayat qultu ma balu haula'i qala haula'i yamna'na auladahunna albanahunna." Tiba-tiba aku mendapati ya, para perempuan yang punten ya, payudaranya itu digigiti oleh ular-ular. Hayat itu jamak, digigiti dengan ular-ular. Aku bertanya, ya kenapa keadaan mereka ini? Mereka kemudian dijawab, mereka ini adalah perempuan-perempuan yang enggan untuk menyusui anak-anak. Ya dengan ini maka menyusui anak asalnya hukumnya wajib. Kemudian yang ketujuh, ada pun namam waman yastatiru wala yantadifu min bauli. Ada namam, orang tukang adu domba. Namam, adu domba tidak adu domba adu, bukan, maksudnya tukang apa? Bicarakan orang. Ya, yang adu domba yang adu kejauh ninggalin domba. Nama tukang adu domba. Ya ini biasanya orangnya pintar ngomong ya, pintar ngomong. Dan orang yang tidak ya menjadikan penghalang antara dia dengan air kencingnya, atau orang yang kencing tanpa bersembunyi, tanpa ada penghalang. Biasanya supirnya di mana di jalan. Nah ini harus dihindari seperti ini. Dia harus menutupi diri, dan juga dia harus menutupi antara, menghalangi antara dia dengan air kencing, karena ini perkara yang ringan tapi ini berbahaya ini. Ya, sholatnya bisa tidak sah karena ada najis pada dirinya. Ini bahaya ini. Makanya kebanyakan adab kubur itu disebabkan karena apa? Kencing. Maka perhatikan sekali. Makanya ada kencing apa? Duduk, jangan berdiri. Berdiri masih sangat mungkin untuk tercepet ke celana kita. Kecuali kalau itu terjaga ya, betul-betul terjaga. Ada yang tempat kencing berdiri yang itu ada apa? Ya ada sekatnya yang terjaga, jangan sampai kena celana kita. Maka ajarnya kalau untuk agar supaya tidak tercipati oleh air kencing, diantaranya jongkok. Jadi tidak terpercik ke baju kita. Ini di atas sebab ada kubur. Pokoknya kan ada kubur gara-gara ini. Kalau kita menganggap ini sepele, padahal ini besar sekali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maro Nabi SAW ala qabrain. Nabi melewati dua kubur. Faqala, Rasulullah bersabda, "Inama huma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir." Sesungguhnya dua orang ini, mereka berdua sedang diadab, dan mereka berdua tidaklah diadab dari perkara yang besar. Bukan berarti ini bukan dosa besar, karena namimah itu termasuk dosa besar. Tapi perkara yang sebetulnya bisa dia lakukan, yaitu hati-hati. Dia hati-hati terhadap apa? Kencing. Hati-hati kencing. Kemudian namimah bagaimana untuk menghindari namimah? Jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Kadang-kadang lah uang diomongan, akhirnya ngomongkan betul. Akhirnya ada domba betul. Ya di haulai biwajhin wa haulai biwajhin. Datang satu kelompok dengan satu wajah, kelompok lain dengan wajah yang lain. Soal domba. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bala tentu amma ahaduhuma fakana
yas'a bin namimah wa amal akhar fakana la yastati'u min baulihi. Salah satunya itu kenapa dia diadab, karena dia biasa melakukan namimah, adu domba. Adapun yang lainnya karena dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Dia yastatir itu dia tidak mengadakan penghalang antara dirinya dengan air kencing. Artinya dia berhati-hati di air kencing tersebut jangan sampai tersipat kepada bajunya. Di riwayat yang lain, la yastanzihu minal baul, dia tidak mencucikan dirinya dari air kencing. Kemudian dalam hadis yang lain, dari Abu Dawud, dari hadis Abdurrahman bin Hasanah. Jadi ini juga anak-anak saya, juga Ibnu Hibban, Ahmad dan yang lainnya, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Abdul Qutni. Nabi SAW bersabda, "Alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israil kanu idza asabahumul bawlu qata'u ma asabahul bawlu minhum fanahahum udziba fi qablihi." Apakah kalian tidak mengetahui apa yang didapati oleh Bani Israel? Mereka itu jika pakaian mereka terkena oleh air kencing, mereka memotongnya, kain yang terkena air kencing tersebut. Kalau mereka dan mereka diadab di kubur. Jadi Bani Israel itu berlebihan. Jadi kalau pakaian yang terkena oleh air kencing itu mereka potong, digunting. Makanya mereka itu seringkali pakai baju yang tetambalan. Jadi tetambalan itu jika terinspirasi dengan pakaian jauh. Padahal itu memang karena keyakinan mereka potong itu, mereka potong. Berlebihan. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari mensahihkannya. Rasul bersabda, "Aksaru adzabil qabri minal baul." Kebanyakan adab kubur itu disebabkan kencing. Makanya kita hati-hati sekali. Kebanyakan adab kubur itu disebabkan kencing. Kemudian yang ke-8, adabul mufrid fidain. Adab orang yang mufrid itu apa? Melalaikan hutang. Dianggap nanti biasa, hutang ini besar, ini masalah besar. Sampai orang yang berjihad saja, orang yang syahid itu dimaafkan semua kesalahannya kecuali hutang. Berat, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan isnadnya sahih menurut syarat sahihaini, itu Bukhari Muslim. Disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Rasul bersabda, "Inna sahibakum ma'surun bidainihi 'anil jannah." Sesungguhnya sahabat kalian ini dia tertahan untuk masuk surga disebabkan hutang. Juga Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Hakim dan juga yang lainnya, di Abi Qatadah, Rasulullah SAW bersabda kepada Abi Qatadah, ada yang lain, dia meninggal dan punya hutang 2 dinar. Maka seperti biasa Rasulullah SAW akan bertanya, apakah dia punya hutang atau tidak? Kalau dia punya hutang dan tidak ada yang menanggung hutangnya, menjamin hutangnya, maka Rasul tidak mau mensolatinya. Dan Rasul akan mengatakan, "Shollu li ashabikum," salati sahabat kalian, dan Rasul tidak mensolatinya. Tapi bukan berarti Rasul tidak mendoakan. Tapi itu hukuman bagi orang apa? Yang dia mufrid, dia lalai, ngalaborakeun kana hutang. Tersebut jadi pelajaran bagi yang lain. Nah, Abu Qatadah ini dia berjanji
waqad iltazama qada'a daini mayyit, dan dia sudah berjanji untuk membayar hutangnya mayit. Maka Rasul bertanya kepada Abu Qatadah, "Masana'ta fi dinaraini?" Apa yang telah kau lakukan dengan 2 dinar yang kau janjikan untuk dibayarkannya? Qala, dia berkata, "Qadaituhuma ya Rasulullah." Sungguh aku telah melunasi, ya, aku sudah bayarkan 2 dinar tersebut ya Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata, "Al-anhina baradta alaihi jildahu." Sekaranglah, ya, baru sekaranglah engkau menjadikan kulitnya itu menjadi dingin. Ketika sudah ditunaikan, engkau telah menjadikan kulitnya itu menjadi dingin. Ini dari kata para ulama bahwa orang yang punya hutang selama belum dilunasi hutangnya, dia itu disiksa. Baru setelah dilunasi, sekarang engkau menjadikan kulitnya itu menjadi dingin. Nah, ini harus kita takut. Hati-hati dengan hutang. Kau mau sekarang lot kiamah, guys. Cukupkan dengan apa yang kau berikan kepada kita. Mending anak orang gak ayah mau ingat ke orangnya mau bayar, kenapa lu ada kumaha. Tapi barang siapa yang dia berhutang dan dia beriltizam, dia betul-betul ingin melunasinya, Allah akan memudahkan itu. Tapi barang siapa yang dia itu memang niatnya tidak akan membayar, maka dia dibangkitkan dalam keadaan menjadi seorang pencuri. Jadi hutang itu. Ya. Kemudian yang ke-9, adzabul mughzab. Adzab orang yang menuduh tanpa bukti. Orang yang menuduh tanpa bukti. Ya, menuduh orang memfitnahnya. Ya. Dan ini ketika Rasulullah menjelaskan tentang ghibah, mau ghibah, bahwa ghibah itu dzikruka akhaka fima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaranya perkara yang dia tidak suka untuk disebutkan hal tersebut. Itu namanya ghibah di belakang dia. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana kalau memang aib itu ada pada dirinya? Itulah ghibah. Sok aya nih kita ngomongkan batur, dari mulai ngomongkan batur, dari mah fakta, fakta. Memang aib itu ada pada dirinya. Eta ghibah teh. Membicarakan aib orang lainnya itu ada pada dirinya, itu ghibah namanya. Tapi kalau membicarakan orang lain dan ternyata aib itu tidak ada pada dirinya, itulah buhtan. Itu namanya buhtan. Buhtan itu menuduh tanpa bukti. Dan kita ada pengadilan nanti di sana. Jangan kira lolos begitu saja. Tidak ada pengadilan di sana. Ketika kita menuduh seorang begini dan begitu, dia akan berhadapan nanti pada hari kiamat.